Dolpino lagi nih. Ini si Sobat Dolpino mau apa sih? Kok tiba-tiba kulitnya ngelupas gitu? Kira-kira dia jadi apa ya? Lebih keren dari sebelumnya apa enggak nih? Aduh, ini mah kembarannya Dolpino. Iya teman, kali ini Dolpino akan bercerita tentang Sobat Dolpino si Udang. Si Udang ini emang beragam banget macam dan jenisnya. Dan kita mulai ceritanya di sini. Hei, Om ini sedang cari apa ya? Alat-alatnya sederhana banget. Hanya kayu dan tali saja. Dolpino kok jadi penasaran nih? Kita tunggu aja ya. Hei, sepertinya sudah ada yang terkena jerat. Weh. Itu apa ya? Kok seperti udang sih? Coba Dolpino lihat lebih dekat lagi. Ini memang udang. Lebih tepatnya udang mantis. Orang desa Tuloun biasa menyebutnya memba. Atau bisa juga disebut udang gola. Dan yang ini adalah udang mantis zebra atau zebra mantis shrimp. Wah, besar juga ya membanya. Setahu Dolpino sih, udang mantis biasanya berukuran imut-imut. Kayak Dolpino begini nih. Tapi di daerah Sulawesi Utara ini, ukuran udang mantisnya lumayan besar-besar. Ukuran udang mantis yang terbesar bisa mencapai 38 cm loh. Kok namanya mantis ya? Setahu Dolpino, mantis kan artinya belalang sembah atau cengcorang. Kalian tahu nggak kenapa? Iya, betul. Bentuk udang ini memang mirip sekali dengan bentuk mantis atau belalang sembah. Dan kabarnya nih, si udang mantis ini terkenal sebagai udang yang sangat posesif terhadap wilayahnya alias teritorial. Nah, teman-teman Dolpino ini mau mencoba cari tahu nih, seberapa posesifnya si udang mantis ini terhadap tempat tinggalnya. Om-om kameramen ini sudah menyiapkan beberapa makhluk laut tiruan untuk diletakkan di depan lubang si udang mantis. Itu dia lubangnya. Dan kebetulan udang mantisnya dari jenis peacock mantis shrimp yang terkenal galak. Yang pertama, Dolpino akan kasih cumi-cumi tiruan yang sudah dikasih pemberat dan digantung di depan lubang si mantis. Coba sekarang kita perhatikan yuk. Kira-kira apa yang akan dilakukan si mantis? Hei, ternyata si mantis menganggap si cumi-cumi tiruan itu mangsanya. Si cumi-cumi digigit-gigit dan berusaha ditarik ke dalam sarangnya. Ya nggak bisa lah, itu kan terbuat dari karet, Tis. Biar sampai ompong juga susah kemakannya. Selain mempunyai penglihatan yang luar biasa, udang mantis juga mempunyai kepintaran yang lebih dibandingkan dengan jenis udang lainnya. Istilah otak udang alias bolot gak berlaku deh buat si udang mantis. Kalau gitu, coba diganti tiruannya Om, sama yang lainnya. Yap, kali ini Om kameramen mengganti cumi-cumi dengan kodok. Dolpino jadi penasaran nih. Kira-kira reaksi si mantis bagaimana ya? Soalnya si kodok kan bukan binatang yang berasal dari laut. Wah, si Om mendorong masuk si kodok ke dalam sarang mantis. Si mantis mulai menyerang si kodok.
Tajam. Uppercut. Hantam. Ternyata berhasil, teman. Si mantis menyerang kodok dengan brutal. Udang mantis mempunyai dua senjata yang berbahaya dan cukup mematikan. Yang pertama adalah cakarnya. Cakar si mantis dipergunakan untuk memotong dan menyerang mangsanya. Teman-teman juga harus hati-hati dengan cakar si udang mantis ya. Karena dia juga bisa memotong jari tangan orang dewasa. Ih, serem juga ya. Tapi tenang, asal kita tidak mengganggunya, maka dia juga tidak akan mengganggu kita. Yang kedua adalah tinjunya. Mantis mempunyai kekuatan dan kecepatan pukulan yang luar biasa. Beberapa mantis bahkan diduga bisa memecahkan kaca akuarium yang cukup tebal. Dan kekuatan dan kecepatan pukulannya setara dengan peluru kaliber 22 yang ditembakkan. Wih, hebat banget. Dan sifat teritori si udang mantis sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Setiap ada hewan lain yang mencoba masuk sarangnya akan dimakan atau dihajarnya. Sekarang kita lihat krustase yang lainnya ya. Dua orang ini kayaknya Dolpino kenal deh. Aha, itu kan Om Uting, teman Dolpino di Minahasa. Kita ikutin aja yuk. Woi, Om, Dolpino ikut ya. Loh, kok malah berenang sih? Kira-kira mau kemana sih mereka ini? Dan apa yang dicari ya? Kayaknya Dolpino udah bisa menebak deh mereka mau cari apa. Lihat, mereka dapat sesuatu tuh. Tuh kan, sesuai dengan apa yang Dolpino pikirkan, mereka emang sedang mencari lobster. Wih, jarang-jarang cari lobsternya. Nggak pakai alat bantu pernapasan. Lobster sendiri sebetulnya ada yang bercapit dan ada yang tidak bercapit. Atau spiny lobster seperti yang sedang kalian lihat sekarang ini. Hei, lihat, mereka dapat lobster lagi. Habitat si lobster sendiri ada di lubang-lubang karang di dasar laut. Lobster termasuk binatang karnivora. Dia memakan hewan yang lebih kecil dari dirinya, seperti plankton dan ikan-ikan kecil. Saat juvenil atau masih kecil, si lobster kebanyakan berwarna biru. Dan baru pada usia remaja, warna lobster berubah sesuai dengan jenisnya. Seperti sudah Dolpino perlihatkan di awal tadi,
Karena si lobster ini termasuk arthropoda yang mengharuskan dirinya molting sebagai bentuk peremajaan dan perubahan dirinya, maka si lobster ini pun melakukan molting pada waktu tertentu. Dan si lobster ini sangat gencar diburu orang. Ini karena rasanya yang lezat dan harga jualnya yang tinggi. 1 kilo lobster bisa mencapai harga Rp250.000. Gile benar. Dan untuk mencegah si lobster yang sudah semakin langka, maka beberapa ahli di Indonesia sudah melakukan penelitian untuk pelestarian si lobster melalui pembudidayaan. Seperti yang kakak-kakak itu sedang lakukan. Mereka ini sedang membuat pocong. Waduh, serem banget ya. Kok buatnya pocong sih? Tenang teman, tenang. Ini bukan pocong yang seperti teman-teman kira kok. Pocong ini adalah karung-karung yang diikat untuk memancing datangnya benih-benih lobster di laut lepas. Nah, untuk memudahkan penyebutan saja, maka karung-karung ini dinamakan pocong. Wah, ada-ada aja ya. Kemudian pocong-pocong ini diberi pemberat. Dan jadi deh. Sekarang pocong siap dimasukkan ke laut. Ayo kakak-kakak, kita berangkat. Pocong ini nantinya akan digantungkan pada longline tripod atau jaring apung. Sejauh 200 sampai 300 meter dari garis pantai. Hei, lihat, banyak juga ya orang yang memasang pocong-pocong ini. Di Teluk Gerupuk ini memang terkenal sebagai pendaratan benih-benih lobster. Ini dia tempat penggantungan pocongnya. Pocong-pocong ini akan dibiarkan selama beberapa hari sebelum akhirnya dicek keberadaan benih lobsternya. Dan sekarang kita cek pocongnya teman-teman. Ayo paman, hati-hati memeriksanya. Hei, sepertinya sudah dapat tuh. Ada 2 jenis benih lobster. Si putih dengan badan berwarna putih bening ini. Dan si jangkrik yang berwarna coklat dan berbadan lebih besar dari si putih. Teman, kalian tahu tidak kenapa benih-benih lobster ini bisa menempel pada pocong? Kalau Dolphinus sih tahu dong. Oleh benih udang, pocong dianggap sebagai tempat persembunyian yang aman dari para predator udang. Begitu teman-teman, Dolphinus pinter kan? Dan setelah beranjak dewasa, lobster-lobster ini kemudian dibesarkan di perairan yang sama dengan habitat aslinya. Yaitu di jaring apung juga. Wah, besar-besar juga ya lobsternya. Teman, karena perbedaan suhu dan kurangnya makanan, di habitat aslinya om lobster ini bisa melakukan perjalanan sejauh ribuan mil loh. Dan hebatnya nih, mereka ini melakukannya bersama-sama dalam satu barisan. Weh, unik banget ya. Pada saat masa bertelur, lobster-lobster akan mencari tempat yang dalam. Dan setelah menetas, larva-larva lobster akan berenang lagi menuju tempat yang lebih dangkal karena mencari suhu yang hangat untuk bisa berkembang. Wah, kalau Dolphinus sih, di mana aja pasti bisa.
Di jaring apung ini, lobster-lobster dewasa diberi makanan ikan runcah. Tuh, kakak-kakak itu sedang menyiapkan ikan-ikan runcahnya. Potong yang banyak ya kak, biar ikan-ikannya kenyang. Nah, makanan sudah siap. Sekarang saatnya makan. Makanan diletakkan di tempat yang telah disediakan. Ayo lobster-lobster, makan yang banyak. Lihat, lobsternya makan. Lobster-lobster ini adalah binatang komunal. Kemana-mana selalu bersama-sama. Tuh kan, bener kata Dolpino. Lobster itu memang senang baris. Lihat, lobsternya baris. Dari tadi kita di laut terus nih. Sekarang Dolpino mau lihat yang di air tawar. Shh, teman, coba deh perhatikan. Si Om itu mau kemana ya? Pakai bawa-bawa jaring segala. Aha, Dolpino tahu lagi nih. Si Om mau mencari lobster air tawar. Di rawa-rawa Tondano ini memang banyak sekali lobster air tawarnya. Jaring harus dibentangkan dulu di rawa-rawa ini. Hati-hati ya Om, jangan sampai jaringnya nyangkut di tanaman kangkung. Rawa-rawa Danau Tondano memang terkenal banyak kangkung dan enceng gondoknya. Ayo Om, coba dilihat, sudah ada lobsternya apa belum? Dapet teman. Lobster air tawar mempunyai bentuk yang hampir mirip dengan saudaranya yang tinggal di laut. Hanya saja si lobster tawar ini mempunyai tingkat toleransi yang tinggi terhadap suhu sekitarnya. Bisa di suhu rendah ataupun tinggi. Lobster ini mempunyai habitat di dasar sungai dan tinggal di lubang-lubang atau di balik batu. Makanan lobster jenis ini adalah ikan-ikan kecil atau kepiting-kepiting kecil yang banyak terdapat di sini. Lobster air tawar juga mempunyai rasa yang cukup lezat. Dan ini membuatnya banyak dicari orang.